Kenapa Bobo Benova bisa terbang? Oi, apalah ini, Ci? Oke Ci, pada episode 6 Bobo Barajo kemarin Monster ngasih kejutan yang sangat luar nurul gak sih Ci? Yaitu dengan memunculkan dua kuasa tahap 3 Bobo Boy Absolute Cinema. Dua kuasa itu adalah tahap 3 api yaitu Nova, dan tahap 3 air yaitu Blizzard. Jujur, Baci sangat tidak menyangka kalau Bobo Benova dan Blizzard akan muncul di arc Barajo. Sebab ya nggak ada tanda-tandanya Ci. Nah, Baci juga terkejut ketika Bobo Benova dan Blizzard pertama kali menggunakan jurusnya. Sekarang Nova, lemparan cakra Nova. Loh, emangnya kenapa, Ci? Sebab kok Bobo Benova bisa terbang, Ci? Absolut ngawur. Mungkin karena inilah kemarin juga ada para Ci yang nanya, "Oi, Ci, kenapa Bobo Benova bisa terbang tanpa sayap?" Nah, awalnya Banci juga bertanya-tanya tentang hal ini. Hingga akhirnya Banci mencoba menonton ulang beberapa momen ketika Bobo Benova terbang. Dan ternyata jawabannya sangat sederhana loh, Ci. Tapi sebelum Banci bahas, Banci akan memberikan cuplikan dan cobalah menebak alasan Bobo Benova bisa terbang di kolom komentar. Lemparan cakra Nova. Belahan bara. Nah, gimana, Ci? Apakah kamu udah tahu jawabannya? Harusnya udah sih. WKWK. Kalau kamu mengisi kolom komentar dan memberikan alasan Nova bisa terbang karena seperti ada api di bawah kaki dan telapak tangannya, maka selamat, jawaban kamu benar, Ci. Absolute Cinema. Sebab coba lihat, Ci, ketika Bobo Benova terbang, selalu ada api di bawah kakinya atau di bawah telapak tangannya. Nah, kemungkinan besar api itu fungsinya untuk memberikan gaya dorong sehingga Bobo Benova bisa terbang, Ci. Ya, konsepnya mirip kayak roket Papato lah ya. Ketika mau terbang dan kabur, juga ada api pendorong di bagian bawahnya. Jadi, mungkin benar Bobo Benova tidak punya sayap, tapi Nova bisa muncul semacam api pendorong di tangan dan kakinya, Ci. Makanya Bobo Benova bisa terbang. Oke, Ci, karena pembahasan utama pada video ini udah selesai, Banci mau bilang makasih kepada para Ci yang masih nonton sampai detik ini. Nah, berikutnya kita akan membahas beberapa komentar yang ada di video panjang kemarin. Oke, Ci, komentar yang pertama, "Ci, kenapa kalau ketawa tahap 3 ada suara retaka?" Bas, Ci. Wah, walah, Ci. Bukannya hanya di kuasa beliung ya, ketawa Bobo seperti ada suara retakannya. Yang ini enggak sih, Ci, momennya? Untuk Windara. Nah, kalau di Bobo Benova dan Blizzard itu nggak ada, Ci. Ketika Bobo ketawa dan hampir kerasukan, hanya ada suaranya sendiri. Kalau nggak percaya, ini momennya. Nah, sebenarnya ini udah Banci bahas sih. Jadi, alasan bayangan dan suara retaka muncul ketika Bobo Beliung ketawa adalah karena Tuan Kuku Puteri masih hidup. Loh, kok bisa, Ci? Ya bisa, sebab kalau Tuan Kuku Puteri masih hidup, maka yang bisa merasuki kuasa Beliung hanyalah retaka. Makanya di kuasa Nova dan Blizzard, retaka tidak muncul, Ci. Sebab pemilik asal kuasa Nova dan Blizzard udah nggak ada, sehingga mereka bisa merasuki Bobo Boy ketika Bobo Nova dan Blizzard pertama muncul. Jadi, gitu ya, Ci. Lanjut, Ci. Komentar yang kedua, "Ci, aku mau nanya, kenapa trio Ori udah nggak muncul lagi?" Terus jawab, "Udah paket lengkap." Walah, Ci, trio Ori adalah 3 kuasa Bobo yang digunakan saat pertama kali berpecah nggak sih, Ci? Yaitu tanah, angin, dan petir. Kira-kira kenapa ya mereka udah jarang dimunculkan lagi? Kalau menurut Banci, alasannya sangat sederhana sih, Ci. Sebab Bobo yang sekarang sudah mulai berfokus ke pengembangan cerita dari animasi Bobo Boy. Selain itu, sekarang animasi Bobo Boy juga udah di fase menceritakan petualangan untuk kuasa fusion dan kuasa tahap 3. Jadi, sudah bukan di fase berpecah lagi, Ci. Ya, meskipun kadang juga berpecah sih, tapi kebanyakan lebih berfokus ke fusion dan kuasa tahap 3. Nah, kalau kuasa tahap 3 udah didapatkan semua, mungkin trio Ori akan dimunculkan lagi, Ci. Hanya saja udah di form tahap ketiga, Absolute Cinema. Kalau menurut Banci, kayak gitu, Ci. Lanjut, Ci. Komentar yang ketiga, "Ci, bahas dong. Kalau Bobo mengeluarkan kuasa 7 dan topi Bobo lepas semua, apa yang akan terjadi, Ci?" Wah, walah, Ci. Kalau menurut Banci, tergantung kondisinya
sih? Misal topi Bobo Boy lepas karena mau di laundry, ya nggak apa-apa Ci. Nah, akan berbeda cerita kalau topi Bobo Boy lepas karena lupa ingatan sampai OTW masuk ke tahap 3. Bumi auto gonjang ganjing lah Ci. Gimana enggak? Sebab setiap kuasa Bobo Boy akan menyepam kuasanya karena dikendalikan kuasanya. Absolut ngawur. Ketika kuasa Beliung, Nova, dan bisa topinya lepas aja udah kayak gitu Ci. Apalagi kalau ketujuh kuasa elemental Bobo Boy topinya lepas. Lanjut Ci, komentar yang keempat. Oi Ci, apakah Bobo Boy belum tamat sebelum dapat kuasa tahap 3 Ci? Walah Ci, menurut Banci, meskipun Bobo Boy udah mendapatkan semua kuasa tahap 3, sepertinya Bobo Boy masih belum akan tamat sih Ci. Loh kok bisa Ci? Ya bisa, sebab kalau setelah kuasa tahap 3 berhasil didapatkan tamat, terus kenapa Mas malah memberikan kejutan di Bobo Boy Baraju episode 6 Ci? Yaitu dengan memunculkan kuasa Nova dan bisa. Padahal dengan melakukan itu sama aja Mas mempercepat proses Bobo Boy mendapatkan kuasa tahap 3. Ya bayangin aja Ci, dari series aja udah keluar 3 kuasa tahap 3. Di Bobo Boy Movie 3 sepertinya juga akan keluar kuasa tahap 3. Otomatis semua kuasa tahap 3 akan segera kekumpul gak sih Ci? Jadi sepertinya Mas sudah memiliki rencana untuk cerita Bobo Boy setelah kuasa tahap 3 berhasil didapatkan. Kalau menurut Banci kayak gitu sih. Kalau menurutmu gimana Ci? Lanjut Ci, komentar yang kelima. Ci, coba bahas kenapa trio Troublemaker udah tidak muncul semenjak arc Windara. Walah Ci, sebenarnya ya sangat wajar sih Ci, sebab terakhir kemunculan trio Troublemaker itu di arc Windara kan. Nah, arc itu berada di Bobo Boy Galaxy musim 2. Sedangkan saat ini Bobo Boy Galaxy musim 2 aja belum tamat Ci. Masih ada Bobo Boy Gurlatan yang akan tayang. Masa iya dalam satu musim muncul kostum yang sama 2 kali Ci? Menurut Banci kemungkinannya sangat kecil sih. Ya meskipun di Bobo Boy Gurlatan kita juga belum tahu sih apakah trio Troublemaker akan dimunculkan atau tidak. Tapi yang paling mungkin trio Troublemaker akan muncul lagi di project Bobo Boy berikutnya. Lanjut Ci, komentar yang keenam. Ci, kenapa Bobo Boy Gempa memiliki sarung tangan tanah? Apakah ini dari Bobo Boy Tanah? Walah Ci, sarung tangan Bobo Boy Gempa itu yang ini kan Ci? Tidak terlihat seperti sarung tangan dari Bobo Boy Tanah sih Ci. Sebab sarung tangan Bobo Boy Tanah itu kayak gini. Jadi sarung tangan Bobo Boy Gempa itu ya sarung tangan Gempa Ci, bukan sarung tangan dari Bobo Boy Tanah. Tapi ya bentuknya emang dibikin sama-sama sarung tangan sih. Tapi lihat modelnya Ci, sudah dibuat berbeda. Sarung tangan tanah kayak tanah biasa dan sarung tangan Gempa seperti ada lava-lavanya. Lanjut Ci, komentar yang ketujuh. Ci, gimana kalau Bobo Boy punya kuasa tahap 4? Walah Ci, sepertinya sangat gak mungkin sih Ci. WKWK. Sebab tingkatan tertinggi kuasa elemental yang pernah dicapai pengguna kuasa elemental sebelum Bobo Boy adalah tahap 3. Kalau tahap 4 beneran ada, Banci jadi khawatir sama animator Bobo Boy. Pasti kerja lembur tiap hari Ci. WKWK. Absolut Cinema. Tapi ya Ci, di tahap 3 aja Bobo Boy udah sering kesurupan kayak gitu. Terus kalau di tahap 4 itu kayak gimana Ci? Apakah Bobo Boy akan sepenuhnya dikendalikan oleh kuasanya? Kan kalau gitu Bobo Boy malah akan menghancurkan semuanya Ci. Oke Ci, mungkin itu aja beberapa pembahasan komentar pada video kali ini. Buat para Ci yang masih nonton sampai detik ini, coba absen di kolom komentar Ci. Nanti akan Banci balas komentarnya. Oke Ci, sampai jumpa di video berikutnya dan Oi, apalah ini Ci?